Saya ingin meluruskan hikmah yang agung, yang mulia, yang memiliki keutamaan. Dan hikmah itu bersumber dari kiai-kiai sepuh Nusantara, bil khusus Jawa. Tentu tidak bisa saya sampaikan dari keseluruhan hikmah dari banyak ulama kiai. Saya ingin merangkum saja. Dan nanti yang penasaran bisa mengingat-ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh masing-masing kiai yang telah mengajarinya, yang telah membimbing, yang telah mendampingi, yang telah mendidik, baik dalam konteks tarbiyah, dalam konteks taklim, dalam konteks ta'dib. Di antara pendampingan itu nanti akan ketemu apa yang pernah disampaikan oleh masing-masing kiai kepada para santri. Para santri yang termasuk yang masih hidup di era sekarang ini, di era diskursus nasab. Sebenarnya kiai-kiai dulu itu tidak pernah, saya ulang lagi, sebenarnya kiai-kiai dulu itu tidak pernah mengkhususkan pada salah satu klan. Dalam konteks ini klan Ba'alwi untuk mendapatkan prioritas secara khusus dan tidak ada yang lain. Tidak ada pesan seperti itu. Kiai dulu pesannya itu secara umum agar kita semua ini menghormati dzurriyyah Nabi. Bahkan ditegaskan dzurriyyah Nabi itu banyak. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Bahkan ada seorang ulama yang sekarang ini selalu dijadikan sumber. Dan ini tidak salah, tetapi yang menjadi persoalan seolah-olah ulama yang dijadikan sumber ini itu hanya berpesan untuk mengkhususkan, dalam arti tidak ada yang lain, menghormati cucu Nabi secara khusus kepada Ba'alwi. Ini kan problem. Pesan yang mulia didistorsi untuk ke arah glorifikasi pada salah satu klan, dalam konteks ini Ba'alwi. Saya tahu persis, saya ngalami, menemui, masih bisa sowan, masih bisa mendengarkan ceramah beliau, pesan-pesan mulia beliau yang penuh hikmah. Beliau sangat menghormati. Beliau juga sangat menghormati. Dan beliau juga sering menyampaikan para kiai-kiai itu memiliki nutfah nubuwah. Dan beliau juga pernah menyampaikan, saya dengar sendiri, sebaiknya memang orang itu tidak mengaku-ngaku cucu Nabi di publik, karena khawatir ada yang mastur, yang dia itu juga cucu Nabi, tapi tidak ngaku-ngaku, mendengarkan pengakuan orang yang mengaku-ngaku itu. Jika itu tersinggung, berarti menyinggung orang lain. Basa Jawane itu, putu Nabi aja dikandak-kandakno, aja dipublikasi. Itu untuk kepentingan keluarga. Tapi memang beliau juga berpesan untuk menghormati cucu Nabi. Dan
Beliau sangat menghormati orang-orang yang beliau ketahui sebagai cucu Nabi, tapi ingat, tidak mengkhususkan kepada Ba'alwi. Cuman yang muncul seolah-olah beliau itu hanya mengglorifikasi cucu Nabi itu Ba'alwi. Ada yang mendistorsi seperti ini. Ini kan problem bagi yang mendistorsi, membelokkan. Beliau itu universal. Yang kebangetan ini ya pihak Ba'alwi dan Muhibbin. Yang hanya menspesifikkan dzurriyyah Nabi adalah mereka. Yang lebih lucu lagi dilakukan oleh komunitas Ba'alwi. Dalam dakwah-dakwah mereka penuh glorifikasi, didukung oleh para muhibbin. Mengutip pendapat kiai ini. Yang lucu, pola distorsi yang prematur. Saya katakan pola distorsi yang prematur itu karena glorifikasi yang berlebih-lebihan itu akhirnya tumbang. Belum sempurna glorifikasinya, sudah ada tesis, ada kajian DNA, ada kajian biologi, ada kajian etik universal. Dalam kondisi distorsi yang prematur ini pun masih tidak malu. Masih bawa-bawa nama kiai ini. Seolah-olah kiai ini itu hanya mengajarkan menghormati cucu Nabi dan di situ hanya kepada Ba'alwi. Subhanallah. Bisa aja distorsi-distorsi yang prematur seperti ini. Siapa kiai yang dijadikan sumber ini? Saya nggak perlu menyampaikan. Nanti jadi debatable. Tapi semua santri yang pernah mondok, cobalah berangan-angan. Ingat baik-baik. Pesan di antara kiai kalian. Pasti di antara kalian ada yang ketemu dan memiliki seorang kiai yang pernah berpesan untuk menghormati cucu Nabi. Tapi itu tidak dikhususkan untuk Ba'alwi. Ya semua cucu Nabi. Dan termasuk pesan kiai ini untuk hati-hati. Siapa tahu orang yang kita anggap biasa di depan kita, tapi mereka adalah orang yang memiliki nilai kewalian yang tinggi. Dan dia termasuk di antara dzurriyyah Nabi yang mastur. Makanya yang merasa orang biasa jangan merendahkan siapapun yang di hadapannya. Yang merasa cucu Nabi jangan merendahkan siapapun di hadapannya. Siapa tahu dia juga di antara dzurriyyah Nabi. Kalau nanti dia ngomong ngaku cucu Nabi, di depannya juga cucu Nabi yang mastur. Kalau tersinggung, berarti kan menyakiti saudara sendiri. Ala kulli hal, menghormati cucu Nabi itu harus. Glorifikasi Ba'alwi itu sudah prematur. Gugur dengan adanya kajian ilmiah. Begini kok masih ada saja yang mengglorifikasi, melebih-lebihkan. Dan ini bertentangan dengan fakta dan realitas kajian ilmu pengetahuan. Juga bertentangan dengan pesan khusus yang penuh hikmah dari para kiai-kiai di antara para kiai yang pernah berpesan kepada para santri. Itu. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi sekarang ini kalau kita nggak hati-hati, banyak orang memanfaatkan privilege diakui sebagai cucu Nabi, justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang kontrari salah.
tidak sesuai dengan prinsip etik universal yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, Klan Ba'alwi ini sukanya ngaku-ngaku. Dulu nggak ada yang ngaku-ngaku, jadi nggak kiai-kiai nggak merespon. Ya, responnya ya respon positif, menghormati semua umat manusia dan siapapun, orang dengan latar belakangnya masing-masing. Tapi kalau sekarang kan glorifikasinya itu nggak nguati, banyak distorsi sejarah. Sukanya ngaku-ngaku. Ya paling tidak fenomena sekarang ini menjadi perenungan untuk para klan Ba'alwi. Lebih-lebih dai-dai dari klan Ba'alwi yang sombong jumawa, yang suka ngaku-ngaku, pamer buku nasab. Paling tidak harus punya malu lah. Punya malu lah. Masa orang nggak punya malu? Hanya modal ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Membohongi umat. Berdusta atas nama Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah gini ini juga harus ada yang terus terang. Kalau nggak ada yang terus terang, kacau. Hasil glorifikasi itu merusak keberagamaan. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.